Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Favoria Ninda selaku mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Semarang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perencanaan tanggap darurat bencana gempa bumi di Sumatera Barat pada tahun 2009. Yang pertama ada bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Selanjutnya ada perencanaan prosedur tanggap darurat. Perencanaan prosedur tanggap darurat dapat dikatakan sebagai upaya penanggulangan guna mengurangi dampak kerugian yang mungkin terjadi, seperti kecelakaan yang menimpa seseorang, kerusakan aset, terhentinya kegiatan sehari-hari, dan kerusakan atau pencemaran lingkungan. Adapun pengertian gempa bumi. Gempa bumi adalah gejala alamiah yang berupa gerakan atau goncangan atau getaran tanah yang ditimbulkan oleh adanya sumber-sumber getaran tanah akibat terjadinya patahan atau sesar akibat aktivitas tektonik, letusan gunung berapi akibat aktivitas vulkanik, hantaman benda langit, atau ledakan akibat ulah manusia. Selanjutnya ada kronologi gempa bumi di Sumatera Barat pada tahun 2009. Gempa bumi di Sumatera Barat pada tahun 2009 terjadi dengan kekuatan 7,6 skala Richter di lepas pantai Sumatera Barat pada pukul 17.16.10 waktu Indonesia Barat. Tanggal 30 September 2009, gempa ini terjadi di lepas pantai Sumatera, sekitar 50 km barat laut Kota Padang. Selanjutnya ada penyebab gempa bumi di Sumatera Barat pada tahun 9. Kepala Badan Geologi DSDM, R. Suhyar, menyatakan gempa terjadi akibat penunjaman lempeng tektonik Samudra Hindia di bawah lempeng Asia di pantai barat Sumatera. Kemudian ada dampak atau akibat gempa bumi di Sumatera Barat pada tahun 2009. Yang pertama ada upaya untuk mencapai Padang cukup sulit akibat terputusnya komunikasi. Selanjutnya jumlah hotel di Padang rusak. Yang ketiga 135.448 rumah rusak berat. Yang keempat 65.380 rumah rusak sedang. Yang terakhir 78.604 rumah rusak ringan. Selanjutnya ada korban jiwa. 1.115 tewas, 1.214 luka berat, 1.688 luka ringan, 343 hilang. Yang terakhir ada upaya mitigasi. Upaya mitigasi dibagi menjadi 3, yaitu ada prabencana, saat bencana, pasca bencana. Yang pertama ada prabencana. 1. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. 2. Melakukan latihan yang dapat bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi, seperti menunduk, perlindungan terhadap kepala, berpegangan, ataupun dengan bersembunyi di bawah meja. Yang ketiga, menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Yang keempat, membangun konstruksi rumah tanah terhadap goncangan gempa bumi dengan fondasi yang kuat. Upaya mitigasi yang kedua yaitu saat bencana. 1. Berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Yang kedua, tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Yang ketiga, hindari menggunakan lift dan eskalator, gunakan tangga darurat. Yang keempat, jangan berdiri di dekat tiang, pohon atau sumber listrik atau gedung yang mungkin roboh. Yang kelima, kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat seperti pada sudut bangunan. Upaya mitigasi yang terakhir yaitu pasca bencana. Yang pertama, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Kedua, periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran.
Ketiga, berdirilah di tempat terbuka, jauh dari gedung dan instalasi listrik dan air. Yang terakhir, apabila di luar bangunan dengan tebing di sekeliling, hindari daerah yang rawan longsor. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.